ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, namanya ketaatan sangat baik dilakukan, namun sulit dilaksanakan. Pada hari ini, pada hari Kamis Putih, Yesus memberikan contoh sebuah ketaatan. Kamis Putih, Yesus mengumpulkan para murid dan mengadakan pertemuan terakhir yang disebut dengan perjamuan terakhir. Karena sesudah perjamuan ini, Yesus sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang akan terjadi. Pada hari Kamis Putih ini, Yesus juga tahu dan mengatakan bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia, akan menyerahkan dia pada musuh-musuhnya. Namun Yesus tidak menolak itu. Dia tetap melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya, yaitu kehendak Bapa. Yesus mengetahui apa yang akan menimpanya, namun ia tidak menghindarkan diri, tidak berusaha lari dari kenyataan yang akan dilalui, karena ia sudah mengambil keputusan untuk meminum piala yang harus diminumnya. Ia tahu bahwa penderitaan yang menanti di hadapan mata merupakan kehendak Bapanya dan juga merupakan hasil pengkhianatan Yudas. Karenanya Yesus tidak mencegah apa yang akan terjadi. Bukan karena dia pasrah asal sudah nggak bisa apa-apa, melainkan merupakan sikap yang dengan rela menjawab rencana Bapa, kehendak Bapa. Ia seorang yang taat. Walaupun taat kelihatannya taat buta, dia mengambil secara rasional jalan ini yang harus ditempuh karena akan lebih banyak hasil yang didapatkan. Maka penderitaan dengan rela disangganya, penderitaan dengan sabar diterimanya. Ini menjadi tokoh yang sentral bagi kita. Kita sering mudah mengatakan kita harus taat, kita harus setia. Namun faktanya, bila sudah dihadapkan dengan permasalahan, kita menjadi lemah. Ingatlah bahwa Yesus dengan sadar, dengan tegas mengambil langkah itu walaupun harus mengorbankan diri. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak diminta untuk pasrah menerima keadaan apapun yang terjadi. Panggilan kita adalah bersikap taat dan setia. Penderitaan, kesusahan, beban hidup, dan kegembiraan yang kita nikmati, yang kita alami, semuanya kita tanggung bukan karena pasrah saja kepada nasib, melainkan karena kita memilih untuk taat kepadanya. Kita mempunyai tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar taat buta. Nah, dasar salib kehidupan adalah kasih Allah pada umatnya. Tanpa kasih Allah, maka tidak akan ada salib.
Sebagai umat beriman, kita perlu untuk belajar mengalami sendiri kasih Allah melalui salib kehidupan. Barulah bisa memberikan kesaksian bahwa penderitaan seberat apapun akan menjadi indah pada akhirnya. Penderitaan yang berat seperti apapun, bila dilaksanakan dengan kasih dan penyerahan diri kepada Tuhan, akan membuahkan hasil. Sama seperti Tuhan Yesus, Ia rela mengorbankan dirinya demi kasih-Nya. Ia dengan sadar menjawab tantangan itu supaya nanti bisa menyelamatkan umat manusia. Nah, kita pun hendaknya rela memberikan apa yang kita miliki untuk sesama. Kita hanya punya waktu, mungkin juga punya dana, sarana yang dibutuhkan sesama, yang membutuhkan. Kita belajar dengan Yesus itu. Nah, semoga renungan hari Kamis Putih itu menjadi cermin, teladan bagi kita semua, bagi umat pengikut Yesus, untuk membangun ketaatan dan membangun kesetiaan. Karena dari ketaatan itulah kita akan kuat di dalam menanggung semua penderitaan. Menjadi murid Yesus bukan berarti menghapus semua masalah. Masalah selalu ada. Hanya setelah kita mengikuti Yesus, kita akan melihat secara baru masalah yang kita hadapi itu. Sehingga yang kita lihat bukan hanya yang soal berat, melainkan kita persatukan dengan penderitaan Yesus yang sudah memberikan contoh kepada kita. Hey there. Selamat Subscribe hari to my Kamis channel. Putih, And also hari cinta kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.